Karena Tuhan tahu bahwa kekuatan untuk terus-menerus berada dalam Injil, dalam kebenaran, itu adalah pada saat kita membagikan apa yang kita sudah terima. Jangan pernah kita meninggal dunia tanpa pernah membawa satu jiwa kepada Tuhan. Tapi saya nggak tahu caranya, pendeta. Saya nggak belajar seperti pendeta, mungkin Anda katakan. Tapi adakah Anda memiliki kemauan untuk menjangkau terus Injil, teruslah menginjil, teruslah mencari jiwa-jiwa untuk datang kepada kerajaan surga. Itulah sebabnya hal yang sama Yesus katakan kepada kita saat ini. Jangan takut, jangan gentar, jangan merasa kecil, jangan merasa kecewa kalau ada sedikit kegagalan dan lain sebagainya. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Kenapa? Karena Yesus Kristus menyertai kita. Pelajaran kita pada malam hari ini adalah tentang pemuridan itu ya. Fokus daripada perintah agung itu adalah pemuridan ya. Karena itu dikatakan, jadi pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ya. Dan Roh Kudus. Ini ada menjadikan perintah ini adalah perintah, ini sering disebut dengan istilah perintah agung ya. Perintah agung atau amanat agung, the Great Commission. Itu kita ajarkan itu, the Great Commission. Kita memiliki perintah yang Yesus telah perintahkan untuk kita lakukan, Nah, pada saat kita bicara tentang perintah agung, the Great Commission ini, kalau ditanya di orang-orang Amerika, ya, apa itu perintah agung? Waduh, setengah orang-orang di Amerika yang Kristen, orang yang sering masuk gereja, the church goers, orang-orang yang masuk gereja di Amerika itu hanya setengah yang tahu apa itu perintah agung. Kalau ditanya perintah agung, mereka cuma pikir, kasihlah sesamamu. Jadi salah-salah gitu anggapan mereka tentang perintah. Hanya 51 ada ya, hanya 49% yang tahu. 51% itu tidak tahu apa itu perintah agung ya. Apa itu perintah agung Tuhan Yesus? Untuk bikin apa itu mereka nggak tahu itu ya. Jadi 51% katakan mereka tidak tahu, dan bahkan di 49 yang bilang mereka tahu tentang perintah agung, hanya 17% yang betul-betul tahu apa itu artinya perintah agung Yesus. Ya. Dan yang sebagian besar dari yang mereka bilang, oh ya saya tahu perintah agung itu, apa yang mereka ketahui itu nggak klop gitu ya, nggak nyambung dengan apa yang ditulis dalam Alkitab, nggak tersambung, nggak betul apa yang mereka ketahui. Yang betul-betul tahu itu hanya 17%. Bayangkan dari 100 misalnya ya, 100 orang yang rajin masuk gereja di Amerika Serikat, hanya 17 orang dari 100 orang yang betul-betul tahu apa itu perintah agung Tuhan kita ya. Hanya 17%. Yang lainnya salah-salah atau sama sekali tidak tahu. Sama sekali tidak tahu tentang hal tersebut. Jadi apa itu perintah agung? Nah, the Great Commission atau perintah agung ini, amanat agung ini, perintah agung ini, pertama kali kemungkinan besar itu diucapkan oleh, saya pernah bagikan juga ini ya, seorang pemimpin baron yang namanya Justinian von Welz, bangsawan, itu baron bangsawan Lutheran, abad ke-17. Dia yang mendirikan dia yang pertama kali mendirikan organisasi yang dinamanya Jesus Loving Society. Dan pada saat itu dikatakan dalam Jesus Loving Society, dikatakan semua umat Kristen itu harus memenuhi amanat Yesus dalam Matius 28 ya, ayat 18 sampai 20. Dan dari situlah amanat agung itu mulai muncul, kurang-kurang dari mulutnya dia. Tapi itu dipopulerkan oleh Hudson Taylor, pendiri China Inland Mission di tahun 1866. Dialah yang pertama kali menggunakan secara tertulis kata The Great Commission. Dan apa yang dia katakan? Hudson Taylor katakan apa? Dia katakan bahwa amanat agung, perintah agung, bukanlah pilihan untuk dipertimbangkan. Nanti kalau bisa saya ada, kalau saya bisa untuk punya waktu ya oke lah saya buat lah. Bukan. Itu bukan pilihan untuk dipertimbangkan bisa atau tidak. Tapi merupakan perintah yang harus dipatuhi. Itu yang dikatakan oleh Hudson Taylor. Jadi perintahnya itu apa? Perintahnya itu cuma satu. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah. Inilah satu-satunya. Ya. Yang lainnya itu untuk menjadikan murid, pertama kita harus pergi. Untuk menjadikan murid kita harus pergi. Menjadikan murid kita harus baptiskan. Untuk menjadikan murid kita terus ajarkan. Ya. Segala sesuatu. Jadi segala sesuatu lain itu adalah proses supaya imperatif perintahnya yang utama itu dapat terjadi.
Jadi kata kerja yang imperatif adalah hanya satu, jadikan murid, ya. Dari dari asal kata bahasa Greka atau Yunaninya mateteo, ya. Yaitu apa artinya mateteo? Itu membantu seorang pembelajar, seorang learner, seorang murid, membantu seorang murid untuk bertumbuh dan matang dalam keyakinan akan firman Tuhan dan berkembang dalam kebenaran kitab suci dengan menghidupkan gaya hidup yang diperlukan atau yang dinyatakan. Jadi kita semua harus menjadi murid, ya. Harus menjadi murid, ya. Jadi murid. Jadi jadikanlah segala bangsa itu adalah pembelajar-pembelajar firman Tuhan, ya. Dengan kata lain, ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa itu apa? Menjadi pembelajar-pembelajar firman Tuhan, menjadi bukan hanya pembelajar-pembelajar firman Tuhan, tapi pelaku-pelaku firman Tuhan, ya. Pelaku firman Tuhan. Jadi inilah tugas kita masing-masing. Bukan tugas hanya pendeta Rantung, ya, atau pendeta Alex Rantung atau yang sudah pendeta-pendeta, bukannya mereka udah belajar, udah digaji dan lain sebagainya. Saya berpikir seperti itu. Tapi ini diberikan kepada apa? Seluruh umat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa kekuatan untuk terus-menerus berada dalam Injil, dalam kebenaran, itu adalah pada saat kita membagikan apa yang kita sudah terima. Pada saat kita membagikan. Jadi itulah, kita semua dimintakan untuk pergi. Untuk pergi. Bukan untuk menerima, tapi untuk membagikan. Anda sudah menerima kasih karunia Tuhan. Sekarang bagaimana caranya kita dapat membagikan? Jangan hanya mati di tempat kita, ya. Jangan hanya berhenti kasih karunia Allah itu hanya kepada kita. Harus dapat kita bagikan, dan pada saat kita mengajar, ya, kita lebih apa? Memiliki kekuatan. Nah, ada satu buku yang saya nggak sempat tunjukkan sini, Contagious Christian katanya, ya. Jadi orang-orang Kristen yang akan menjadi apa? Yang akan contagious, yang akan apa? Menular. Jadi pada saat kita dikatakan apa? Pada saat kita menjadi Kristen, biarlah kekristenan itu menular kepada orang lain. Kenapa? Oleh sebab pada saat kita mau dikuatkan, kita menguatkan diri kita dengan menguatkan orang lain. Itu cara supaya kita dikuatkan. Kita tidak dikuatkan hanya pada saat kita berakhir dengan diri kita sendiri, tapi pada saat kita menguatkan orang lain. Nah, saya sering katakan kepada murid-murid saya waktu jadi dosen di Universitas Kelabat atau di Ethiopia Adventist College, saya katakan, apa yang kamu terima dari kita diskusi kita, dari apa yang saya bagikan dan kita diskusikan di kelas, coba kalian setelah keluar dari kelas, mungkin kalian sementara makan, mungkin kalian sementara ngobrol-ngobrol di kamar-kamar kalian karena di dormitori mereka. Coba kalian diskusikan ide-ide yang kalian telah terima waktu di kelas. Kenapa? Karena kalau kalian membagikan apa yang telah kalian pelajari di kelas, dibagikan pada orang lain, maka itu akan lebih menempel ke dalam diri Anda. Dan saya dapati bahwa murid-murid yang berhasil adalah murid-murid yang bukan hanya mereka terima apa saja apa yang saya katakan, tapi mereka mengolahnya, ya. Mereka selidiki lebih lanjut, lalu mereka apa? Mereka bagikan kepada orang lain. Dan saya lihat juga pada saat mahasiswa-mahasiswa saya, baik yang dari UNCLAD maupun dari Ethiopia Adventist College, saya lihat yang sukses itu adalah mereka yang terus-menerus belajar, ya. Mereka yang terus-menerus belajar dan membagikan apa yang mereka telah peroleh. Dan Anda tahu sendiri, saya secara pribadi, setiap khotbah saya sering katakan, khotbah saya atau apapun, kalau ada yang minta atau apa, silakan. Saya sering kirim, gitu ya. Saya sering kirim. Kenapa? Karena bagi saya ingin mengolah sesuatu hal yang lebih baru. Saya dapat terus-menerus belajar, tidak hanya mengulang-ulangi apa yang telah saya bawakan waktu lalu. Kalaupun saya ada ulangi idenya atau apa, saya tambahkan, saya coba untuk menambahkan sesuatu hal yang lain. Dan disitulah kita dapat terus-menerus apa? Belajar. Kita semua harus terus-menerus belajar. Sampai selama-lamanya. Di dalam kerajaan surga pun kita harus terus menjadi apa? Terus menjadi murid. Tapi kita harus bagikan. Jadi kita harus pergi. Kita harus membagikan. Tapi banyak kali umat-umat Kristen terus terang saja. Hasil penyelidikan. Ada satu buku yang ditulis oleh Rick Warren. Rick Warren mendapatkan ini bukan dari dirinya sendiri, tapi dari survei yang dari Barna, ya. Dikatakan pada satu survei, ya, itu dicantumkan dalam buku Rick Warren, ya, tentang apa tujuan gereja. Jadi ditanyalah orang-orang, apa itu tujuan gereja? Adanya gereja itu untuk apa? Bagi mayoritas anggota gereja, ini jawaban mereka. 89% mayoritas katakan, gereja itu untuk memenuhi kebutuhan saya.
dan kebutuhan keluarga saya. Mungkin kami bukan hanya butuh tentang pakaian atau apa, bukan. Mungkin, tapi kebutuhan rohani saya, gereja itu memenuhi kebutuhan emosional saya, dan lain sebagainya. Tapi segala sesuatu itu hanya untuk saya, dan saya. Kebutuhan saya dan keluarga saya. Jarang orang-orang yang pada saat ditanya, gereja itu fungsinya untuk apa? Apa tujuan gereja? Hanya sedikit, hanya 11% anggota gereja yang katakan apa? Untuk memenangkan jiwa. Atau untuk memenangkan dunia bagi Yesus Kristus. Jarang. Jadi itulah sebabnya kita harus melihat kenapa. Mungkin karena banyak orang pikir, untuk memenangkan dunia bagi Kristen itu petugasnya pendeta rantung tuh. Atau pendeta-pendeta di jemaat. Yang bukan tugas saya dong. Saya kan perlu dilayani. Saya perlu dilayani. Jadi saya di gereja itu hanya dilayani. Tidak. Ya. Kalau kita mau tumbuh kuat. Kalau kita mau terus bertumbuh dalam iman kita. Kekuatan. Kita juga harus apa? Kita harus membawa jiwa-jiwa. Kita harus menjadikan setiap umat manusia itu menjadi murid-murid juga ya. Itulah sebabnya, pergilah ya. Dan ada kuat kuasa di sini dari kata pergi ini ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka. Langkah, coba saja. Mungkin Anda belum pernah ya. Saya selalu katakan, jangan pernah kita berpikir apa ya. Jangan pernah kita istilahnya, jangan sampai kita mati tanpa membawa satu jiwa. Saya ulangi. Jangan pernah kita meninggal dunia tanpa pernah membawa satu jiwa kepada Tuhan. Tapi saya nggak tahu caranya pendeta. Saya nggak belajar seperti pendeta, mungkin Anda katakan. Tapi adakah Anda memiliki kemauan untuk menjangkau? Adakah Anda, ini murid-muridnya mereka pergi. Mereka belum tahu apa yang Yesus mau bilang, apa yang Yesus mau perintahkan. Mereka belum tahu. Mereka ada yang ragu-ragu. Tapi mereka pergi. Ya, mereka pergi. Dan cukup menarik untuk kata pergi ini. Kata pergi itu bukan dalam bentuk pasif, bukan dalam bentuk aktif. Kata pergi itu dalam bentuk pasif. Itu secara lebih spesifik auris, ya, auris participle pasif. Jadi dikatakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Jadi pergilah. Siapa yang pergi itu nggak ketahuan kan? Nah, pada saat kita lihat tidak apa ya? Pada saat siapa yang pergi itu tidak ada apa? Kita tidak tahu. Di Great Lain tidak ada aktor yang digambarkan dalam sebuah kalimat. Maka tindakan dari kata kerja pasif itu secara otomatis dipahami apa? Dilakukan oleh Allah sendiri. Ini disebut dengan istilah para orang ahli Alkitab katakan divine passive. Ya, divine passive. Jadi artinya pergilah itu Allah yang menuntun kita pergi. Jadi Allah yang sedang menuntun, karena itu pergilah. Artinya dengan kata lain, karena nggak tahu kamu pergi atau tidak dibilang, karena itu pergilah bersama Allah. Itulah pasif. Tidak dikatakan karena itu kamu pergi, tidak. Kalau dibilang pasif artinya karena itu pergilah dengan Allah. Jadi itu pasif. Jadikanlah semua bangsa murid. Inilah disebut dengan istilah divine passive. Nah, mari kita lihat sedikit tentang divine passive ini ya. Kejadian 2 misalnya. Kejadian 2 ayat 1. Dikatakan apa? Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, sekali lagi kata diselesaikan itu adalah bahasa Inggrisnya were finished. The heaven and earth were finished. Telah diselesaikan, telah selesai. Itu dalam bentuk pasif. Pemahaman kata, kosakata atau lebih apa ya? Pembentuk gramarnya bentuk pasif. Siapa yang menyelesaikan langit dan bumi tidak ditulis di ayat ini, tapi semua kita langsung bisa melihat bahwa ini diselesaikan oleh siapa? Divine, Allah yang menyelesaikan. Setiap tidak ada aktor, berarti Allah lah aktornya. Kalau tidak dinyatakan aktornya siapa, itu otomatis dalam Alkitab pemahamannya Allah yang menjadi aktor yang menyelesaikan, ya, Allah. Demikian juga dengan Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, it is finished. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sekali lagi, kata it is finished, sudah selesai, itu dalam bentuk pasif. Siapa yang menyelesaikan semua pekerjaan ini? Tidak ditulis siapa, tapi secara otomatis penulis Alkitab sudah memahami bahwa itu merujuk kepada divine passive. Allah yang menyelesaikan. Seperti Allah menyelesaikan langit dan bumi, Allah menyelesaikan recreation pada saat manusia itu dapat memiliki keselamatan di dalam Yesus. Jadi Allah yang apa? Allah yang menyelesaikan. Jadi penting sekali ini divine passive. Jadi pada saat dikatakan dan Injil kerajaan ini, Matius 24 ayat 14. Ini satu hal juga ya. Berbeda sedikit dengan Matius 28, tapi perintah juga di sana dikatakan di sini ya.
Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Ya, Injil kerajaan. Dan sekali lagi kata diberitakan itu dalam bentuk pasif. Oke? Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Siapa yang memberitakan? Tidak ditulis. Ya. Kenapa tidak ditulis? Ya, tidak ditulis. Kalau mau ditulis secara aktif, kalau ini kan pasif. Kalau mau ditulis secara aktif, ini bunyinya begini. Dan kamu akan memberitakan. Bukan Injil kerajaan ini akan diberitakan. Nggak ditulis oleh siapa ya. Tapi kamu akan memberitakan Injil kerajaan di seluruh dunia. Tapi bukan itu yang ditulis. Bukan itu kalimatnya dalam Matius 24 ayatnya 14. Matius 24 katakan apa? Injil kerajaan itu akan diberitakan. Kalau diberitakan artinya pasif. Kalau memberitakan aktif. Tapi ayat ini pasif, bukan aktif. Ya. Artinya apa? Artinya Allah sendirilah adalah oknum utama yang menyanggupkan tindakan pemberitaan untuk diselesaikan. Ya. Jadi Injil kerajaan ini akan diberitakan. Allah yang aktif. Manusia mungkin yang pasifnya. Ya. Manusia itu peserta, pelengkap, penderita. Tapi yang utama itu Injil kerajaan itu ada yang motor utama, yang aktif utama itu Allah, saudara. Allah yang melakukannya. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya. Pergilah bersama dengan Tuhan. Kalau kita pergi bersama dengan Tuhan, kita dapat menjadikan semua bangsa itu apa? Murid Tuhan. Dijamin kalau kita pergi bersama dengan Tuhan, dijamin keberhasilan kita. Kenapa kita dijamin keberhasilannya? Karena apa? Nah, setelah pasif, kita sudah memahami tentang divine pasif. Berikutnya kita lihat ya. Kita lihat apa yang dikatakan sebelumnya. Ayat sebelumnya dikatakan apa? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah." Jadi kita pergi dengan kuasa siapa? Kita pergi bukan dengan kuasa kita. Kita pergi bukan dengan kemampuan kita. Kita pergi bukan karena kehebatan kita, nama kita, dan lain sebagainya. Bukan. Siapapun Anda. Siapapun Anda mungkin bukan seorang doktor. Anda pun bukan seorang ini dan itu. Tapi Anda memiliki kuasa Kristus. Ya. Saya bisa menjadi seorang doktor. Saya seorang doktor, saya pernah misionaris. Tapi kalau saya tidak memiliki kuasa Kristus, saya tidak ada arti apa-apa, saudara. Tidak ada artinya saya. Tapi Anda yang mau pergi. Anda yang mau menjadikan semua bangsa murid Yesus. Dan Anda mau pergi dengan segala kuasa di sorga dan di bumi yang Yesus miliki. Tidak ada yang dapat mengalahkan Anda. Tidak ada yang bisa menggagalkan Anda. Ada kuasa agung dalam amanat agung. Ya. Ada kuasa agung dari amanat agung tersebut. Ya. Menjadikan semua bangsa murid-murid apa? Murid-murid Tuhan. Ya. Jadi Matius 28 ayat 18 sampai 9, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Nah, cukup menarik. Ini saya mau hubungkan sedikit dengan khotbah saya di Hope Channel Indonesia ya. Pada sahabat lalu kalau Anda ikuti. Kenapa? Sangat penting sekali. Ini sangat menarik. Yesus berkata tentang kepadaku telah diberikan. Ya. Jadi siapa yang memberikan? Allah. Itu sekali lagi pasif ya. Diberikan. Kepadaku, aku telah memberikan. Oh, kalau itu Yesus secara aktif dia memberikan. Tapi sekarang Yesus secara aktif, bukan secara aktif, secara pasif telah diberikan kepadanya. Yesus cuma pasif ya. Diberikan kata itu. Ya dia aktif. Itu Allah yang memberikan kuasa itu kepada Yesus. Tapi inilah kali pertama Yesus secara langsung dari mulutnya menyatakan kuasanya itu kuasa dari surga dan dari bumi. Ya. Kenapa? Kenapa? Ini pertama kali. Ya. Kali pertama Yesus berbicara secara langsung keluar dari mulutnya tentang kuasanya. Biasanya kuasa Yesus itu muncul dari apa? Dari tindakan-tindakannya. Kuasa Yesus itu terlihat di atas alam saat dia meneduhkan danau yang bergejolak. Pada saat orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Pada saat dia mengampuni dosa dan lain sebagainya. Atau dia mengusir roh-roh jahat. Itu semua kuasa yang terlihat. Tapi Yesus nggak pernah ngomong, aku ini kuasa, aku ini punya kuasa nih untuk mendamaikan ini. Nggak pernah dia mau bilang-bilang kekuasaannya itu dari mana. Nggak pernah dia mau bilang-bilang tentang kuasanya. Ya, tidak heran ya kita pelajaran di khotbah saya di Hope Channel.
Satu waktu pemimpin-pemimpin agama datang kepada Yesus di Ka'bah ya di Yerusalem. Lalu bertanya kepada Yesus, dengan kuasa manakah? Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Mereka bertanya, Yesus, kamu ini kuasamu dari mana? Kamu ini kenapa, dengan kuasa siapa kamu melakukan hal tersebut? Apa yang dia lakukan? Oh, dia usir orang-orang yang berjual beli. Ini kenapa sampai ditanya oleh pemimpin agama? Karena Yesus tuh usir orang-orang yang sedang berjual beli di halaman bait Allah. Dan dia tidak memperbolehkan orang-orang tersebut untuk membawa kembali barang-barang dagangan mereka di bait Allah. Jadi bayangkan ini pemimpin-pemimpin agama, mereka lah yang tadinya memiliki otoritas di bait Allah. Mereka adalah imam-imam, orang-orang Farisi, Sanhedrin, dan Saduki. Mereka lah yang memiliki kuasa di Ka'bah. Lalu sekarang kok Yesus tiba-tiba mengusir orang-orang pedagang-pedagang ini yang seringkali kasih kickback begitu kasih upeti-upeti ke pemimpin-pemimpin agama ya. Lalu Yesus usir mereka. Yesus usir mereka semua. Dan ini kemudian datanglah ini pemimpin-pemimpin, kamu ini kuasamu itu dari mana? Kuasa itu dari mana? Dengan kuasa apakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kepadamu kuasa kepadamu sehingga engkau melakukan hal itu? Wah, kalau saya ditanya waktu saat itu ya, kalau misalnya Yesus itu saya sebagai manusia yang berdosa, mungkin saya nggak tahu loh, saya kan anak Allah ya. Saya nggak tahu siapa saya. Oh, mungkin itulah kita manusia ya, kalau ditanya, kamu ini siapa? Oh, saya ini somebody, I'm somebody ya. Kita akan jawab seperti itu, tapi Yesus enggak. Yesus tidak ya. Yesus berkata kepada mereka, Yesus tanya dulu kepada mereka, atas kuasa mana itu Yohanes membaptiskan? Oh, mereka nggak bisa jawab ya. Akhirnya Yesus juga, jika demikian, kalau kamu nggak bisa jawab, maka aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Ya, kenapa Yesus tidak menyatakan sumber kuasanya? Ya, karena dia tidak mau kuasa-kuasa itu dihubungkan untuk dirinya sendiri, untuk kebesaran dirinya sendiri. Bukan begitu Yesus kita. Kalau saya mungkin saya bilang, saya seseorang ini. Yesus nggak begitu. Yesus tidak mau ingat-ingat bahwa dia orang yang berkuasa. Yesus tidak mau mengagung-agungkan bahwa dia adalah anak Allah dan lain sebagainya untuk supaya orang untuk supaya orang takut melihat kekuasaannya dan lain sebagainya. Yesus kita bukan begitu. Kenapa? Filipi 2 katakan apa? Walaupun dalam rupa Allah dia ada kesetaraan dengan Allah ya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan atau disombongkan atau diungkapkan. Melainkan telah mengosongkan dirinya, membuat dirinya tanpa reputasi bahasa Inggris. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan bahkan ayat 8 dari Filipi 2 ayat 8, dan di dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan setelah dia bangkit, dia bertemu dengan murid-muridnya dan dia sekarang berkata, aku sudah punya kuasa. Kira-kira apakah Yesus sudah setelah bangkit dia dari kematian, dia jadi sombong, mulai bilang-bilang, aku ada kuasa. Apa kira-kira begitu Yesus kita ya? Mari kita lihat. Matius 28 ayat 18 katakan apa? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Loh, ini kan pernyataan kok Yesus sekarang bilang-bilang, dia punya kuasa. Ini sudah jadi sombong Yesus setelah dia mati begitu ya kira-kira. Bukan untuk kesombongannya. Dia bukan untuk menyatakan itu untuk supaya dirinya itu dinyatakan sebagai orang yang sudah memiliki kuasa atas maut. Betul, Yesus sudah memiliki kuasa atas maut ya. Dia sudah lebih berkuasa saat itu. Betul, dia lebih berkuasa. Kenapa? Karena setan tadinya sebelum kematiannya, setanlah yang pangeran. Dialah Prince of this world. Dialah pemilik bumi. Tapi setelah kematian Yesus, maka kepemilikan dunia ini bukan lagi berada di tangan setan. Sudah berada di tangan Yesus. Tapi bukan karena itu, saudara. Bukan karena itu Yesus sekarang ngomong-ngomong tentang aku sudah berkuasa, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Bukan. Bagaimana kita tahu? Kenapa dia ngomong seperti ini? Mari kita baca ayat sebelumnya. Mari kita baca untuk melihat apa Yesus kita jadi sombong itu. Enggak ya. Matius 28 ayatnya 17. Ayat sebelumnya. Satu ayat. Ayat 18, Yesus mendekati mereka. Apa yang terjadi dengan mereka yang Yesus dekati? Dan dia kemudian berkata, segala kuasa diberikan. Ayat 17 katakan, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. 11 murid itu menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu.
Berapa orang, aduh, kita ini gimana? Yesus sudah mau berangkat, Yesus sudah mau naik ke surga. Aduh, kalau Yesus pergi, kira-kira kuasanya itu apa? Ya. Yesus sudah bilang kepada Petrus, Petrus, kau mengasihi aku. Mereka dengar, gembalakanlah murid-muridku. Yesus sudah bicara tentang dia akan naik ke surga dan lain sebagainya. Ini menyebabkan mereka mulai kecil hati. Ya. Itulah sebabnya Yesus memberikan kekuatan kepada mereka. Ya. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. All authority, segala otoritas. Kuasa untuk bertindak, arti dari kata exousia, artinya kuasa untuk bertindak. Jadi murid-muridnya dalam keraguan-raguan, dalam kekecilan hati, dalam ketidakmampuan, seperti kita yang seringkali merasa tidak mampu, nggak bisa bikin apa, udahlah pendeta Rantung aja lah yang ngomong lah, dia mungkin bisa, saya nggak bisa bikin apa-apa, biarlah pendeta-pendeta jemaat aja lah yang ngomong, mereka lebih jago dan lain sebagainya. Kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak bisa. Tapi kepada masing-masing kita sudah diberikan kuasa untuk bertindak. Masing-masing kita semua, kita mungkin tidak dapat berbicara, kita mungkin tidak dapat berkhotbah, tapi kita dapat apa? Perbuatan-perbuatan kita lainnya. Kita diberikan kuasa untuk berbuat, bukan hanya untuk berkhotbah atau apa ya. 1 Yohanes 3:18 katakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, ya, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi itulah, itu tindakan yang lebih apa? Lebih berkesan kepada orang, itu adalah tindakan-tindakan kasih kita. Apa yang dapat kita lakukan untuk menjangkau orang-orang lain? Mungkin Anda tidak berkhotbah. Ada begitu banyak kutipan Ellen White. Bahkan kalau saja orang-orang umat Tuhan itu bertindak, melakukan tindakan-tindakan sesuai, maka ada 100, bukan hanya 100 yang akan menerima kekuatan dari Tuhan. Ya, itulah sebabnya Tuhan mau setiap masing-masing kita semua menerima kuasa tersebut dan bertindak. Tuhan mau kita menjadikan murid, Tuhan mau kita menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang-orang lain. Di dalam Desire of Ages, buku atau kutipan yang sering kita dengar, dikatakan apa di sini? Allah sebenarnya dapat mencapai tujuannya dalam menyelamatkan orang-orang berdosa tanpa bantuan kita. Nggak perlu kita, tentu saja, nggak perlu. Dia dapat menjawabkan, dia dapat membuat batu-batu tiba-tiba bisa berbicara, orang-orang heran mungkin bisa bertobat, mungkin apalah Allah bisa buat, ya. Tanpa bantuan kita. Akan tetapi, supaya apa? Supaya ada 2 hal. Supaya kita dapat menjadikan murid, dapat bekerja sama dengan Allah, ada 2 hal. Untuk apa? Supaya kita pertama, dapat mengembangkan suatu tabiat yang seperti tabiat Kristus, wajiblah kita mengambil bagian dalam pekerjaannya. Yang kedua, untuk dapat menikmati kegirangannya. Kegirangan melihat jiwa-jiwa yang ditebus oleh pengorbanannya. Wajiblah kita mengambil bagian dalam segenap pekerjaannya untuk penebusan mereka itu. Kalau kita hari-hari kita hanya isi dengan hanya melihat berita-berita tentang ini dan itu dari Indonesia, dan kita tidak gunakan untuk menjangkau orang-orang lain, untuk menunjukkan tindakan-tindakan kasih kepada orang lain, untuk menjangkau yang dapat kita jangkau dengan kasih, maka kita tidak memiliki kegirangan. Kita hanya semakin mencoba mengisi kekosongan demi kekosongan dalam kehidupan kita, dan itu tidak membawakan kegirangan. Tidak membawakan kegirangan, saudara. Itulah sebabnya Tuhan katakan, pergilah. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergilah dengan kemauan dan kemampuan Allah. Kita pergi dengan kemauan, kita pasif, kita disertai oleh Allah. Kita disertai bersama-sama dengan Allah. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan Yesus bukan hanya ngomong doang, dia bicara seperti ini. Yesus sendiri muncul. Ya, tentu saja Roh Kudus lah yang menuntun umat-umat Tuhan sesudah Yesus naik ke surga. Tapi Yesus juga dapat, bukan hanya melalui Roh Kudus, tapi seperti yang terjadi kepada Petrus, Yesus sendiri dapat apa? Yesus juga ingin menunjukkan kehadirannya juga secara langsung. Ya. Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9-10. Pada suatu malam, ini Rasul Paulus di dalam Kisah 18 ini, dia berada di Korintus, ya, dia hadapi tantangan demi tantangan, penganiayaan demi penganiayaan. Hampir menyerah Rasul Paulus. Tapi pada suatu malam berfirmanlah Tuhan. Siapa ini Tuhan? Yesus Kristus.
Suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan. Jangan takut. Jangan takut. Teruslah memberitakan firman. Dan jangan diam. Jangan karena ada orang yang mengecewakan kita. Jangan karena orang yang di Facebook hantam kita punya statement tentang Roh Kudus ataupun tentang firman Tuhan atau tentang ayat-ayat yang kita bagikan. Orang bilang, oh sok suci lo segala macam lah. Akhirnya kita jadi lemah iman. Jangan takut. Teruskanlah memberitakan firman dan jangan diam. Ya, do not be silent. Jangan kita didiamkan dengan kekecewaan. Jangan kita didiamkan dengan cemoohan orang. Jangan kita didiamkan karena orang pikir, kamu ini nggak tahu ngomong, kok mau ngomong dan lain sebagainya. Jangan diam. Kenapa ayat 10? Sebab aku menyertai engkau. Aku menyertai. Yesus katakan aku. Yesus menyertai Rasul Paulus. Yesus menyertai saudara dan saya kalau kita mau menjangkau jiwa-jiwa ya. Yesus menyertai kita. Aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya kamu. Sebab banyak umatku di kota ini. Terus Injil. Teruslah menginjil. Teruslah mencari jiwa-jiwa untuk datang kepada kerajaan surga. Itulah sebabnya Yesus hal yang sama Yesus katakan kepada kita saat ini. Jangan takut. Jangan gentar. Jangan merasa kecil. Jangan merasa kecewa kalau ada sedikit kegagalan dan lain sebagainya. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Kenapa? Karena Yesus Kristus menyertai kita. Kiranya ini menjadi satu kekuatan bagi saudara dan kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.